Samsung A series terutama A30 dan A50 series selalu sukses nyuri perhatian tiap tahunnya. Di tahun 2025 ini A56 ini punya beban yang lumayan berat ya buat terus ngejaga tahta Samsung di kelas mid-range. Apakah bakal berhasil? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Untuk pertanyaan barusan, feeling gua sih A56 ini akan kembali jadi mid-range yang banyak dilirik. Oke, memang betul harga A50 series makin kesini kok ya makin nanjak. Range harga A56 sendiri itu 6,1 sampai 7,1 juta. Tapi ya pinter-pinter kita aja bisa manfaatin promo e-commerce yang kadang diskonnya itu bisa gokil. Atau kalau memang udah yakin banget sih bisa langsung aja gas di awal biar dapat promo double storage. Ini jelas nguntungin banget ya, bayar harga 8128 dapat yang 256. Atau bayar harga 8256 dapatnya yang 12256 GB. Oke, kalau bicara A56 akhirnya ya nih desainnya nggak plek-ketiplek sama lagi. Walaupun cuma beda dikit di frame kameranya tapi lumayan ngasih impact bikin kelihatan beda dibanding A55 dan juga HP-HP Samsung yang lainnya. A56 dan A55 basically ini masih pakai material body yang sama. Framenya aluminium, backdoornya kaca. IP rating 67 juga masih ada dipertahanin, tapi ada plus minus lain yang perlu dicatat nih. Minusnya dulu ya, nih sekarang di A56 udah nggak ada lagi slot micro SD, jadi alternatifnya perlu pakai cloud storage kalau butuh tambahan. Dan untuk nilai plusnya, bodinya jadi lebih nyaman dipegang, panjang lebarnya kurang lebih masih sama tapi tipisnya nurun lumayan ya 8 mm dan bobotnya juga turun 15 gram. Mantap banget. Ya gue juga appreciate Samsung yang sukses ngasih warna yang cakep banget di HP ini. Total ada 4 warna. Tapi gue paling suka yang ini ya, Awesome Olive. Warna hijaunya itu kalem dan dewasa, adem banget di mata. Ada juga warna Awesome Pink yang cocok banget ya buat kalian para cewek-cewek. Menariknya, walaupun dimensi bodinya ini sama, tapi dimensi layar dari HP ini ternyata naik dari 6,6 jadi 6,7 inci. Kok bisa? Ya bisa karena bezel atas, kiri, dan kanannya itu lebih tipis walaupun yang bawahnya masih tetap lebih tebal. Kalau untuk kualitas tampilannya gua perhatiin sih ini kayak masih sama ya dengan si A55, masih dengan dynamic range yang wide, saturasi warnanya menyala, silky smooth 120 Hz, brightness-nya on paper lebih tinggi 900 nits. Kalau di indoor gua set 100% sih susah bedain mana yang lebih terang, tapi kalau di outdoor ini baru bakal kelihatan bedanya. Nah, layar smooth 120 Hz ini ketemu One UI 7, asli udah kayak duet maut banget, cocok banget. Sukses ngasih experience super satset berasa kayak lagi pakai flagship S series, dan kita tahu One UI 7 ini secara visual juga lebih adem di mata. Tapi yang paling berasa nyenengin sih fitur AI yang kalau di A56 itu kan sebutnya Awesome Intelligence. Ada 7 fitur AI yang disediain, tapi beberapa favorit yang biasa gue pakai kayak Circle to Search itu juga bisa buat translate atau cari tahu informasi suara kayak lagu atau musik misalnya. Terus ada juga fitur AI Select, ini buat seleksi apapun yang tampil di layar, misalnya teks bisa kita translate atau gambar bisa kita save atau langsung share ke medsos. Terus di foto editor ada fitur best face, kalau mata kita merem pas di foto bisa diganti based on foto muka kita yang lain yang ada di galeri. Dan ada auto trim, ini buat ngedit video secara otomatis. Jadi fitur AI-nya walaupun bukan yang melimpah banget tapi berasa on point semua ya, sesuai sama kebutuhan yang sering dipakai sama target market dari HP ini, yaitu anak-anak muda. Sementara untuk jeroannya A56 dia pakai Exynos 1580 yang tentunya lebih kencang dibanding Exynos 1480 di A55. Seenggaknya ini bisa kita lihat di Antutu perbedaan skornya cukup signifikan. Di 3D Mark Wildlife Stress Test, A56 juga bisa dapetin angka stability yang oke di 80%, frame rate tertingginya nyentuh 40 fps, lebih tinggi 10 fps dari A55. Ini lumayan banget ya. Dan untuk konsumsi baterai, gua compare kalau buat main game durasi sejam, si A56 berkurang sekitar 24%, kalau A55 berkurang 21%, beda tipis lah. Mungkin karena processing power Exynos 1580 ini lebih besar dari Exynos 1480, tapi yang pasti speed ngecasnya ini jauh lebih kencang ya. Sekarang udah up ke 45 watt. Nah, untuk ketiga kalinya sampai dengan tahun 2025 ini Samsung masih
mempertahankan konfigurasi kamera yang ada di Galaxy A50 series dari zaman A54 terus A55 dan sekarang A56. Setup lensanya masih sama, main kamera 50MP, ultrawide 12MP dan makro 5MP. Tapi apakah ini artinya kita boleh percaya dan menyimpulkan kamera A56 nggak beda jauh dari A55 atau bahkan A54? Tentu saja tidak, karena yang namanya teknologi bukan sekedar angka, tapi juga ada yang namanya algoritma dan kematangan software. Oke, kalau bicara kualitas kamera, gue berani bilang kalau Samsung A56 adalah salah satu yang paling kompeten dan stabil di kelas mid to high. Di segmen harga 6-7 juta, dia punya shutter lag yang gesit. Ini bakal kepake buat yang suka point and shot. Lihat momen oke, jepret. Hasilnya enak dilihat, kurang lebih kayak gitu. Dan bicara soal warna, main cam dari Samsung A56 ini bisa produce warna yang cerah tapi nggak lebay. Hasilnya tuh eye candy, eye pleasing. Soal detail menurut gua udah oke banget. Kelihatannya tuh crispy kayak ayam goreng KFC ya. Misal motret subjek foto yang relatif kecil atau motret muka orang, kalau kita lihatnya mau di zoom pun itu masih oke, nggak kayak cat air. Walaupun memang kalau mau motret zoom kita cuma punya opsi sampai 10 kali aja maksimalnya, nggak bisa lebih. Hal yang menurut gua improvementnya paling berasa dibanding A55 adalah kemampuan foto malamnya. Kamera A56 ini bisa nyerap cahaya dengan lebih optimal, yang mana warnanya lebih vibran dan lebih akurat, nggak sepucat yang ada di A55. Begitu juga buat yang doyan foto portrait di A56, sekarang kita bisa pakai 2 kali zoom ya. 2 kali zoom ini untuk foto portrait memang sangat berguna karena di focal length yang lebih padat begini kita bisa dapetin foto dengan efek bokeh yang lebih natural kayak kamera DSLR atau mirrorless. Dan terakhir untuk perekaman video, baik kamera ultrawide, wide dan juga kamera depannya semuanya bisa rekam up to 4K 30 fps dengan stabilisasi yang optimal. Masih oke banget kalau mau dipakai buat konten atau ngevlog yang serius. Nah, ketika rekam 4K 30 kita bisa bebas switch lensa on the fly dari ultrawide ke wide ke kamera depan ataupun sebaliknya. Nggak banyak HP mid-range yang bisa melakukan hal ini. Oke, kita ini lagi ngetes perekaman kamera belakang dari Samsung A56 di resolusi tertingginya di 4K 30 fps. Ini dengan lensa ultrawide. Wah, hari ini cerah sekali. Teman-teman jadi bisa melihat dynamic range-nya yang begitu mantap. Oke, ini lensa ultrawide. Kita bisa ganti-ganti on the fly ke lensa main kameranya wide. Nih 1 kali tuh. Ya, terus kita bisa melakukan digital zoom nih ke 2 kali, terus juga bisa ke 4 kali sampai 10 kali. Cuman kalau 4 kali hasilnya udah kurang oke ya. Kita balik ke 1 kali dan kita bisa nah, ini kamera depan tuh nggak kalah keren ya, kamera depan dengan kamera belakangnya. Jadi kita bisa flag ganti-ganti lensanya, terus juga stabilisasinya menurut gue ini udah lumayan oke untuk kita pakai konten yang lebih serius ya. Kalau mau jadi konten kreator bisa lah pakai handphone ini. So kesimpulannya makin lama gua pakai A56 kok ya rasanya makin mendekati flagshipnya Samsung. Material bodinya ini premium, warnanya cakep banget, layar kelas atas walaupun bezelnya belum simetris, tapi UI-nya bikin nagih. Chipsetnya juga lumayan, ngecas makin cepat dan kameranya ini point and shot ready. Dan saran aja kalau mau beli HP Samsung, kalau ada promo double storage better gas aja karena ini akan jauh lebih hemat dan menguntungkan jadinya.